Halo Bolo, kita berjumpa lagi dan seperti biasanya aku mau berbagi cerita hari ini termasuk nanti di dalamnya update rating dan orderan yang diselesaikan Bolo. Alhamdulillah hari ini aku nggak cuman jadi Kang Ojek Bolo. Maksudnya ya cerita hidupku hari ini bukan nggak cuma jadi Kang Ojek gitu kan. Aku alhamdulillah tadi melanjutkan untuk cek kesehatan. Eh, Tadi ke puskesmas lagi minta rujukan untuk ini cek mata Bolo ya. Jadi yang aku rasakan itu karena beberapa waktu yang lalu aku tuh suka main game online Bolo. Tepatnya game yang aku mainkan itu Lords Mobile gitu kan. Nah itu Mobile Legends aku juga beberapa waktu yang lalu memainkan juga gitu kan. Cuman nggak terlalu suka gitu kan karena ya kalau sudah sampai epic sudah gitu kan. Nah akhirnya aku yang ini mainnya agak lumayan lama itu load mobilnya gitu kan karena di situ ada proses yang agak lama. Meskipun F2P free to play ya Bolo ya. Aku bukan tipikal pemain game yang suka top up. Jadi main gratisan aja gitu. Nah, dampak yang aku rasakan dari main game itu Bolo. Mataku itu kalau melihat agak jauh, terutama tulisan loh ya, tulisan yang agak jauh gitu nggak jelas Bolo, ngeblur gitu kan. Tapi kalau lihat cewek agak jauh pun alhamdulillah masih kelihatan gitu kan. Kelihatan oh itu cewek cakep gitu. Tapi ya itu spesifiknya itu di apa? Di tulisan gitu loh Bolo. Jadi misalnya kemarin masuk di puskesmas itu kan dikasihin ini nanti ke ruangan ini gitu kan. Nah di atas itu kan ada tulisannya belum. Nah aku baca itu kok loh kok nggak kelihatan ya. Waduh ini mataku minus ini gitu kan. Nah disitulah aku manfaatkan sekalian program dari pemerintah BPJS gitu kan. Nah alhamdulillah tadi akhirnya dapat rujukan dan untuk periksa dokternya di Rumah Sakit Puri Asih tadi bola itu alhamdulillah juga hari ini juga. Jadi one day finish gitu kan. Dapat terselesaikan satu hari meskipun waktunya nggak langsung. Karena jadwalnya jam 17 sampai dengan jam 20 malam. Jadi siangnya aku ke puskesmas dulu minta rujukan. Kemudian sorenya jam 5-an itu aku ke Rumah Sakit Puri Asih bola. Dan itu prosesnya ya sekitar 2 jaman karena antrian banyak. Dan jujur aku nggak mengira. Ternyata orang Salatiga banyak yang periksa mata juga ke dokter mata, spesialis mata gitu Bola. Kemudian dari situ alhamdulillah diketahui hasilnya secara ini menurut dokter yang memeriksa itu nggak apa-apa gitu kan. Hanya butuh kacamata saja gitu kan. Butuh kacamata dan setelah dicek itu minus 1,5 Bola. Minus 1,5. Plusnya 1,75. Nah, terus dari fasilitas BPJS kelas 3 yang aku punya itu bisa dapat ini kacamata bro, kacamata gratis gitu kan. Tapi hanya untuk satu kebutuhan gitu kan. Untuk minusnya saja atau plusnya saja gitu. Nah, sebenarnya sejujurnya bro ya, sejujurnya aku tidak terlalu butuh kacamata itu. Tapi aku hanya menggunakan fasilitas yang ada gitu kan. Kalau ada fasilitas gratis yang diberikan cuma-cuma ya kenapa tidak kita manfaatkan gitu. Tapi sejujurnya dalam hatiku aku berupaya bagaimana minus dan plus di mataku ini insya Allah mudah-mudahan nanti ada jalan bisa sembuh normal gitu loh Bolo. Bisa normal kembali insya Allah mudah-mudahan ya. Dan jujur saja aku akui bahwa penyebab mataku minus itu karena ya itu aku main game lewat HP itu bolo. Dan itu bukan sehari 2 hari mainnya, berhari-hari kan. Maksudnya terus menerus gitu loh bolo. Jadi
seperti orang kecanduan main game gitu loh. Ya karena memang game war ya, game perang gitu kan. Jadi kadang-kadang apalagi kalau dalam satu guild itu, dalam satu klan itu ada yang dari luar negeri gitu kan. Beda negara gitu loh, Bolo. Beda negara itu kan jam mainnya beda gitu kan. Mereka onnya siang gitu kan. Aku onnya malam gitu kan. Jadi kalau lagi war gitu kan, lagi perang gitu kan, ya harus menyesuaikan jadwalnya gitu. Nah, itu yang aku sadari bahwasanya penyebab dari mataku menjadi minus dan plus itu penyebabnya adalah karena main game lewat HP seperti itu, Bola. Dan alhamdulillah tadi aku sudah ke optik juga, sudah menggunakan fasilitasnya untuk pesan kacamatanya, Bola. Dan aku memilih kacamata minus ya, kacamata yang untuk melihat agak jauh, yang tujuannya cuma di situ sih, cuman tulisan agak jauh itu nggak kelihatan gitu aja. Alhamdulillah nyatanya kemarin perjalananku long trip ke Jogja itu juga malam pulangnya, Bolo. Dan alhamdulillah everything is okay, tidak ada masalah gitu kan. Jadi cuman lebih cenderung ke kalau di dalam ruangan agak jauh gitu kan, pencahayaan kurang gitu, tulisan yang agak kecil itu nggak kelihatan gitu loh, Bolo. Hanya itu. Kalau misalnya aku paksa untuk melihat gitu, malah pusing kepalaku, Bolo. Jadi misalnya aku fokusin itu tulisan apa gitu, malah pusing di kepala. Nah akhirnya ya karena ada fasilitas itu aku manfaatkan saja, Bolo. Dan insya Allah besok siang atau sore itu sudah jadi kacamatanya. Dan itu free, gratis, Bolo. Dibayar oleh negara. Nah kemudian sekarang aku mau lanjutkan ceritaku dengan membuka taksi driver untuk update rating, Bolo ya. Kita lihat lokasi sudah on. Waduh, ini kenapa nih tetheringnya kah? Kita matikan dulu ini. Des. Let's go boy. Let's go boy. Too late, lambat sekali. Auto kita matikan dulu, Bolo, demi keamanan bersama. Nah, rating untuk akunku, Bolo ya. Per tadi malam, per tanggal 22 April 2025, Bolo. Di angka 0,99 per 99, tanggal perhitungan rating tanggal 22 April 2025, selesai menurut tugas otomatis 96, kemudian selesai tanpa komunikasi dengan operator 99, jam sibuknya turun menjadi 49, Bolo. Kemarin 50 ya. Kemudian rata order di 7,07, Bolo. Order prioritas yang diselesaikan 42, komentar positif masih di angka 25. Kemudian penolakan tugas otomatis 1 dan ulasan negatif 1, Bolo ya. Tidak ada parameter negatif lainnya, alhamdulillah. Dan hari ini aku cuman dapat tadi aku hitung cuman dapat 7 orderan, Bolo. Dan itu tidak masalah. Tidak masalah sama sekali buatku gitu kan. Karena ya memang mungkin rezekiku lagi sedikit, Bolo. Lagi dapat 7 orderan gitu loh. Tadi sempat ketemu Pak Dalang sore tadi juga setelah aku udah di Rumah Sakit Puri AC itu. Aku tanya, Pak Dalang dapat berapa hari ini gitu kan. Katanya dapat 21 orderan, Bolo. Wih, luar biasa, istimewa itu. Aku cuma dapat 7, tapi ya nggak apa-apa. Alhamdulillah saja gitu kan. Jadi kalau aku cenderung lebih melihatnya masih banyak hal yang layak disyukuri, Bolo, gitu kan. Ya setidaknya rasa penasaranku tentang ini mataku ya, makanya aku periksakan tadi itu, aku minta rujukan ke puskesmas itu tujuannya ada apa dengan mataku, karena seumur hidupku memang nggak pernah pakai kacamata plus minus seperti itu, Bolo. Kalau kacamata yang buat ini kacamata hitam itu loh, Bolo, yang buat naik motor itu sih biasa dulu kan. Dulu waktu masih sering ke ini ya, sering jalan-jalan gitu. Nah selama jadi Kang Ojek aku malah nggak pernah itu pakai kacamata hitam yang buat ini, karena ya
Dulu di helmku yang dulu ada visornya juga bolo. Jadi yang dalamnya hitam, luarnya putih itu. Seperti itu. Nah, dan ini pengalaman baru. Aku menggunakan fasilitas BPJS itu untuk beli kacamata ya. Plafonnya hanya sebenarnya murah bolo di 165.000 bolo. Tapi kalau itu ditanggung sama negara ya kenapa kita mesti ngeluarin duit kan gitu kan? Oke, orderan hari ini yang diselesaikan aku dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orderan bolo ya. Dan ini nggak estafet bolo ya. Orderan pertama tadi pagi-pagi itu jam berapa ini kita lihat bolo. Jam 6.27 diselesaikan bolo. Jadi orderan masuk itu jam, ayo dong jangan lemot dong. Nah ini orderan masuk jam 6.21 bolo. Ini sebenarnya dulu pernah aku apa ya? Aku beri penilaian dan aku minta untuk tidak diberi penugasan lagi dari customer ini gitu kan. Nah, kemudian nggak tahu ini tadi nyantol jadi mungkin sistemnya Maxim karena nggak ada driver jadi mau tidak mau kita yang dapat bolo. Ini jarak pengantarannya dekat bolo. Di cuman 0,62 km. Jadi nggak ada 1 kilo bolo. Cuman kalau ordernya dulu itu yang adanya aku beri penilaian negatif itu karena begini. Jamnya dia berangkat itu ke SMK 1 ini itu mepet sudah jam 7 kurang 10 kalau nggak salah. Kalau nggak jam 7 kurang seperempat bolo. Sementara jalan itu crowded gitu loh bolo. Jalan itu crowded. Jadi ya kalau menurutku berbahaya gitu loh. Karena titik penjemputan dari rumahku ini 1,1 kilometer bolo. Bayangkan. Jadi titik penjemputannya 1,1 kilometer. Sementara titik pengantaran cuma 0,62 bolo. Jadi 620 meter. Ya, nah ini cerita menariknya di sini bolo. Jadi dulu di antara penyebab aku beri penilaian negatif itu penilaian buruk kepada si customer ini itu ya karena pertama jamnya itu kan sudah terlalu mepet, takut terlambat, dia buru-buru, sementara di situ jalur crowded untuk anak sekolah gitu loh bolo. Dan ini bukan anak sekolah bolo, ini ibu-ibu. Jadi entah ibu guru atau entah apa pegawai TU aku nggak tahu dan aku tidak menanyakan gitu kan. Nah yang menarik itu begini, kita lihat di ininya bolo ya, di pesan untuk pelanggan itu. Nah ini si ibu tadi itu setelah orderan ini masuk gitu kan, karena aku pikir ini deket ya udah aku langsung klik halo saya hampir tiba gitu kan, silahkan datangi tempat penjemputan itu. Nah kemudian si ibu ini langsung menjawab halo cepat ya pak gitu kan. Nah aku jawab halo oke gitu kan. Ini pada menit yang sama bolo, pada menit yang sama jam 6.22 si ibu ini chatnya masuk ke akunku di detik ke-39, di detik ke-53 aku sudah langsung meresponnya. Nah begitu sampai di titik penjemputan aku nggak tahu, mungkin si ibu ini lupa gitu kan, lupa bahwa aku pernah nganterin dia. Dan dulu bahkan sampai begini bolo, seingatku ya, ini kan argonya 8.900. Si ibu itu sampai minta kembalian loh waktu itu, serius. Jadi uangnya 10.000 minta kembalian 1.000 gitu. Dan aku sebenarnya nggak masalah gitu kan, cuman ya memang argonya kan cuma 89 gitu kan. Tapi yang waktu itu yang aku nggak suka itu adalah dia buru-buru dengan waktu yang mepet, sementara jalurnya itu crowded gitu. Nah kalau seperti ini tadi jam setengah tujuan masih kurang, itu kan masih sepi bolo. Jadi mau cepet juga asik gitu loh. Nggak takut aku gitu kan, nggak khawatir gitu. Bukannya takut, nggak khawatir. Jadi faktor risikonya lebih kecil bolo. Nah kemudian setelah ketemu itu ibunya kaget gitu loh. Loh, kok sudah sampai sini gitu. Lah katanya minta cepet bu gitu kan. Jadi dari perkiraan
penjemputan tadi kan sekitar 3 menitan ya, 4 menit. Kemudian aku masih tersisa 1,5 menit, itu aku sudah sampai situ gitu. Terus ibunya bilang gini, lah tadi itu di foto bapak-bapak, makanya aku tak panggil bapak gitu kan. Ya kan, ini halo cepat ya pak gitu kan. Si ibu itu langsung bilang sendiri, tadi di foto itu tua mas, tak kira ya bapak-bapak. Oh iya bu. Dan ternyata bagaimana bu setelah ketemu? Ya bukan bapak-bapak gitu. Serius aku ketawa sambil sambil jalan itu aku bilang ke si ibunya, bu saya memang penipu bu. Dengan nada bercanda ya. Iya, saya menipunya itu begini bu. Jadi saya memang tampilkan foto saya itu yang jelek, gitu kan. Tapi jenengan setelah ketemu itu ternyata lo kok beda gitu kan. Jadi Anda mau jenengan mau ini kan nggak jadi bu. Jadi posisinya seperti itu. Jadi memang aku lebih suka menggunakan gaya seperti ini Bolo ya. Di tampilan di foto itu sepertinya jelek gitu. Tapi setelah ketemu loh, ternyata kok asik gitu kan. Terus ibu bilang sendiri loh, di foto itu tampaknya itu kan nganu Mas. Ini ibunya yang bilang loh ya Bolo ya, bukan bukan aku. Dan ini aku hanya menceritakan kejadian tadi pagi. Si ibu itu bilang begini, di foto itu kelihatan tua. Terus kedua gemuk mas, gendut gitu. Nah setelah ketemu bagaimana bu? Lah beda gitu kan. Terus setelah sampai di titik titik pengantaran itu, si ibu itu dengan tersenyum langsung udah kembalinya ambil aja gitu kan, dengan uang 10.000 itu langsung kembalinya ambil aja gitu dengan senang hati gitu loh. Jadi kan kadang ya itu baru tahu lo gitu kan, dalam hatiku bilang gitu, lo baru tahu ya. Baru tahu lo siapa gue gitu kan. Nah ini vitamin pagiku Bolo. Jadi tadi pagi itu aku dapat customer yang tertipu dalam tanda kutip seperti itu Bolo. Jadi melihat fotoku itu wah seolah-olah sudah tua gendut gitu kan. Nah setelah ketemu ternyata oh gitu kan. Jujur aku paling suka eh seperti itu Bolo. Jadi orang itu sudah melihat foto itu skeptis dulu, merendahkan itu. Tapi setelah ketemu, hah, ternyata gitu kan. Kecuali dengan mereka yang memang SDM-nya rendah Bolo gitu kan. Dengan hal seperti ini otomatis tidak akan masuk sama sekali. Tapi kebetulan tadi kan dia di titiknya di SMK Negeri 1 Bolo ya. Aku tidak tahu dia guru atau pegawai TU Bolo. Nah, kemudian orderan kedua ini juga sudah kemarin aku berikan pelayanan buruk tapi nyatanya autonya masuk Bolo. Dengan titik penjemputan 1,2 km ini dengan argo 17.400 dan seperti biasa dia hanya membayar 17.000 Bolo. Dan selanjutnya ini Bolo. Ini sudah agak siang Bolo, jam 11.44. Ya, jadi setelah dapat dua orderan itu ngowoh lama sekali Bolo. Padahal aplikasi aku on kan. Nah, kemudian jam 9 kalau nggak 10 itu aku ke puskesmas nyari rujukan, Bol. Nyari rujukan untuk cek mata, Bol. Periksa mata. Periksa mata, kemudian dapat orderan ini jarak pengantaran cuman 1,87 Bol. 1,87. Nah, kemudian agak siang lagi ini aku sudah rencanaku mau tidur sebenarnya, tapi malah ada orderan auto ini. Pulangnya dari mengantarkan orderan yang ini ada auto masuk di sekitar Kauman Bolo. Nah ini juga jujur agak bikin gedek Bolo. Jadi ceritanya begini, ini orderan auto di sekitar Kauman dengan titik penjemputan UKV Salatiga, kampus Satya Wacana ya Bolo ya. Dengan pengantaran ke Jalan Merbabu Kalicacing. Kita lihat ini penugasan otomatis Bolo. Nah penugasan otomatis dengan jarak pengantaran cuma 2,13 km. Yang agak bikin gedek itu begini Bolo. Nah kita lihat di tindakan Bolo. Jadi begitu pertama kali si customer orderan ini masuk, aku terima karena jaraknya memang itu hanya sekitar, kalau dari lokasiku tadi, lokasi aku jalan itu
eh, itu aku sedang dalam perjalanan pulang bolo setelah lampu merah itu, dan dapat, kalau ke gerbangnya kampus UKSU ini sekitar 400-an meter, 300 sampai dengan 400 meter. Karena aku langsung klik saya hampir tiba, silahkan datangi titik penjemputan gitu kan. Nah, si customer itu membalas chatnya seperti ini bolo, tanda tanya seperti ini. Nah, kan ini maksudnya bagaimana gitu kan. Terus akhirnya aku sampai masuk masuk ke sesuai dengan titik di orderan ini bolo. Jadi sesuai dengan titiknya ini. Nah, ini di sini bolo. Nah, ini gerbangnya kampus itu kan di sini bolo, di Jalan Diponegoro ini. Aku sampai masuk ke dalam sini bolo, sampai masuk ke dalam ini, di lingkaran ini, lingkaran yang hijau ini. Nah, kemudian boleh percaya boleh tidak, si calon penumpang itu sudah ketemu aku di jalan sini bolo, di jalan sini. Nah, kemudian dia itu berdua sama temennya gitu kan. Dia jalan ke gerbang sini, ke samping tulisan Jalan Diponegoro persis ini bolo. Nah, kemudian aku chat lagi. Jadi aku di situ nunggu cukup lama bolo. Nunggu cukup lama, sementara notifikasi bahwa apa, waktu tunggu dimulai itu juga lama sekali bolo. Nah, ini aku chat lagi bolo. Ini jam 13.03, jam 13.05 ini aku chat lagi. Kakak di sebelah mana ya? Kak, nggak dibalas. Giliran bales, tanda tanya kayak gini lagi bolo. Terus jam 13.08 itu aku chat lagi, kakak di mana? Saya di titik penjemputan gitu kan. Balasannya juga seperti ini lagi. Gimana nggak gedek bola? Kita chatnya baik-baik seperti ini, kakak di mana? Saya di titik penjemputan gitu kan. Balasannya tanda tanya seperti ini bola. Ini belum ketemu customernya loh. Di benakku cuman begini. Ini mahasiswa model kayak apa gitu. Di kampus Satya Wacana kayak gini, kok ada mahasiswa model kayak gini, modelnya kayak apa? Apa orang Jepang, apa orang nggak jelas gitu kan. Sampai aku bela-belain masuk ke kampus loh ya, maksudnya ke area kampus, bukan di gerbangnya gitu kan. Kalau biasanya yang sudah itu biasanya di gerbangnya, belum nggak sampai masuk gitu. Nah, tadi aku sampai ngalah karena pertimbangannya titik pengantarannya cuma 2 kilo lebih sedikit gitu kan. Aku ngalah untuk masuk bolo. Nah, setelah itu sampai jam 13 lebih 13.9.55 ini bolo. Ini tetap balas seperti itu sampai aku bilang begini, chatmu tidak terbaca kak gitu kan. Lalu dia jawab seperti ini, pintu depan UKSW, depan gereja. Walah, otomatis kan aku harus keluar lagi bolo. Bener-bener ini bikin gedek gitu kan. Nah, setelah ketemu itu ternyata bolo ya, setelah ketemu dia itu bukan mahasiswa, bukan mahasiswi juga, tapi orang bekerja di situ gitu kan. Kemungkinan yang paling logis, dia itu bekerja di kantin. Ampun dan dia sambil ketawa-ketawa itu, maaf maaf gitu kan. Iki wong ki maksudnya piye gitu. Mbak, terus tak tanyain, Mbak, kowe iki mbok nek ngechat biasa wae gitu loh. Kalau bikin chat itu biasa saja gitu. Terus dia membela dirinya begini, Bro. Lah itu biasanya kan nanti keluarnya tulisannya miring-miring. Batinku miring-miring gundulmu itu. Faktanya kan nih, sampai tak tunjukin bolo, tak tunjukin. Nih Mbak, nih nggon aku iso diwaca ra nih. Di tempatku bisa dibaca nggak kayak gini. Gitu kan. Mbok nggak usah neko-neko gitu loh, biasa baik. Wong nyatanya ya bisa pakai tulisan biasa gini, di pintu depan UKSW, depan gereja gitu kan. Nah itu. Nah, gimana nggak gedek bolo ngerasain kayak gitu. Waktu tunggunya nggak segera muncul gitu kan. Notif yang ada itu tadi itu pelanggan belum dihubungi. Oh ya, sebentar. Aku punya videonya bolo sampean ini. Tak bukain ya. Ah, ini bolo. Nah, nah, nah. Nah, ini bolo.
ini pelanggan biasa, tidak berbintang dan juga bukan pelanggan tetap bolo. Cuman ini orderan auto dengan jarak pengantaran cuma 2,1 km bolo. Itu kan mau tidak mau aku ambil gitu karena jaraknya dekat, orderan auto. Nah ini posisi dia sudah di sini bolo, sudah di pinggir seperti itu kan. Justru kuwi iki piye ngono apa? Mau ketemu Mas nek ya to Mas. Oh, aku dek ngono ngenteni kawit mau. Tapi kan ora ngerti wong sing ndi. Iki maksudnya piye dicat kaya ngene. Nek tanya, nek Mas enggak bisa dibuat foto kirim foto to? Enggak bisa. Lah iki chat buku mau nulis apa, Mbak? Aku takon, ning nggonmu nulis apa? Depan UKSW. Enggak, sing pertama, sing awal-awal ini loh. Lah iki lho. Nah, bener kan? Berarti sama kan? Sing depan UKSW kan kari dhewe to? Langsung tak pindah. Lah iya, sing ra cetha kan berarti dirimu bukan diriku to. Wis ayo bali apa ora saiki? Dan masa muni satnya gak bisa. Oh juga cepat lali aku. Ora cetha ya kan? Sing ra cetha sapa Mbak ngono iki? Oh, gantinen kuwi lho nek sing lah iya. Masamu tuh tukang ojek iki mahasiswa. Iki rada sarno, sarape kena asline. Tapi ra apa-apa Mbak, aku lagi konten YouTube-ku malahan. Apa Mas? Lagi konten YouTube-ku. Bapak pelanggan maksimal sing keranjingan ngene iki lho. Monggo Mbak, medal pundi? Nah, seperti ini bolo ya. Ini faktanya gitu kan. Jadi dia itu bukan mahasiswa, juga bukan apalagi dosen ya. Bukan stafnya UKSW. Jadi tadi aku tanya pada yang penumpangnya gitu. Jadi yang order temennya itu. Yang order itu temennya yang menggunakan chat dengan bahasa yang versi dia itu miring-miring gitu loh. Nah, seperti itu alasannya ben gaul gitu loh. Lah, padahal sistem kan nggak baca gitu, bolo. Sistem di Maxim kan nggak baca gitu. Nah, kemudian dengan gaya dia yang seperti itu tadi, cuman ketawa-ketawa gitu tanpa merasa berdosa gitu loh, bolo. Ya minta maaf tapi sambil ketawa-ketawa gitu kan. Nah, akhirnya ya sudah, aku tetap tak eksekusi bolo ya. Tak eksekusi dalam artian karena di pengantaran dekat, kemudian yang keduanya sudah ketemu ya sudah tak jalani kan begitu. Nah, kalau aku itu ya aku paham dengan diriku sendiri bolo. Satu-satunya yang bisa meredakanku itu biasanya kalau begini. Customer itu jengkelin nggak apa-apa gitu loh. Syaratnya satu, dia cantik gitu kan. Jadi ada sesuatu yang menarik gitu loh. Lah amit-amit bolo. Ini itu sudah ndak cantik ya dong. Gayane ngedubila gitu kan. Angel wis pokoknya bola. Angel. Jadi nggak tahu kenapa customernya Mak Encem itu mostly ya seperti itulah gitu loh. Wis ayu mboten, cantik enggak gitu kan. Tapi tingkah polanya itu dan ngregetke itu. Ngregetke-nya itu kalau ngregetke dalam artian ngemesin masih mending loh. Ngregetke menjengkelkan itu loh. Ini cerita faktual ya Bolo dan Bolo mendengar sendiri tadi kata-katanya seperti itu gitu kan. Ya memang aku gedek gitu loh setelah ketemu orangnya juga ini memang sarape keno gitu kan. Eh, ya bagaimana tidak kita itu nunggu di titik penjemputan sudah seperti itu. Banyak yang kita nggak tahu ini orang order beneran apa orang ngerjain gitu kan. Kalau ngerjain kan otomatis buang-buang waktu kita, Bolo. Nah, akhirnya setelah ketemu ya seperti itulah. Dan ya ini pengalaman yang gimana ya.
Ya seperti itulah Bolo. Ini fakta di lapangan seperti ini bahwa tidak sedikit termasuk yang kemarin bayar dengan Kaspro kemudian ngasih duit cash lagi itu loh Bolo. Itu juga maaf 11-12 dengan yang ini tadi. Serius. Jadi di jalan tuh dia ngocehnya juga macem-macem gitu kan. Dengan gayanya gitu loh. Nah kayak gitu nek misalnya wonge coro Jawane ya boleh ya. Coro Jawane nek wonge ayu ngono iki jek rada mending lah gitu loh. Lah amit-amit wis ora ayu, kakean tingkah gitu kan greget gitu boleh. Oke, seperti itu. Ini pengalaman nyata ya boleh ya. Nah, kemudian videonya Kok nyebrang ya, terima kasih lho. Ora metu, Mbak. oke, ini saat perjalanan aku mengantarkan si customer tadi dan si penumpang ya, yang order temennya tadi, yang ketawa-ketawa tadi. Sementara yang penumpangnya ini yang satunya gitu. Oke, seperti itu kita kembali ke order diselesaikan boleh ya. Ini tadi. Jadi walhasil seperti itu bahwasannya fakta di lapangan nggak cuma 1-2 yang seperti ini bolo. Lebih dari 1-2. Nah, kemudian orderan ke-6 ini bolo. Ini juga dekat banget ini. Auto juga dengan jarak pengantaran cuman 1 1,33 kilometer bola. Ini dekat dan aku suka dapat customer yang seperti ini bola. Dekat gitu kan. Eh ya argonya tetap 89 kan. Penghasilan Kang Ojeknya 8.010 gitu. Dan kemudian orderan terakhir ini sebelum aku ke rumah sakit Puri Asih bola untuk periksa mata ya. Ini juga jaraknya dekat bola. Auto dengan jarak cuman 1,84. Jadi aku cuma dapat 7 orderan ya, Bro. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. 7 orderan dan sudah alhamdulillah, Bolo. Karena memang ya mungkin rezekiku sedang sedikit, Bolo ya. Mungkin gitu kan. Tapi sudah alhamdulillah banget. Dan seperti ini, Bolo ya. Ini untuk update rating dan ceritaku hari ini. Kemudian aku mau menyinggung sedikit ini Bolo bahwa YouTubeku ya, akun YouTubeku saat ini subscribernya baru 120 orang Bolo. 120 akun ya yang subscribe. Nah, aku berharap bolo-bolo yang nonton videoku ini, dengerin ocehanku ini, ya apa salahnya sih kasih dukungan dengan subscribe, like gitu kan. Nah, kalau dirasa bermanfaat ya di-share. Syukur-syukur mau bantu subscribe gitulah Bolo ya. Jadi kita sama-sama aku berbagi pengalaman, Bolo dapat pengalamannya juga. Apa salahnya sih bantu subscribe gitu kan. Ini sudah berapa ya? Saat aku mulai upload video pendek 1 Januari ini sudah April. Ya sudah hampir 3 bulanan lebih ya, 3 bulanan lebih itu. Jadi kalau ini jangan pelit-pelit lah untuk yang belum subscribe. Kemudian jangan pelit juga untuk like Bolo ya. Aku juga nggak pelit bagi-bagi pengalamanku selama jadi Kang Ojek mak encim kok gitu kan. Gitu dulu Bolo ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.